Elizabeth. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan Waalaikumsalam. dilaksanakan seminar proposal tesis untuk Mbak Yustika Astika dengan tim penguji yang diketuai oleh Pak Dr. Alfa Hendi Muhammad, beranggotakan Pak Dr. Dani Aryatmanto dan saya. Mbak Yustika, seminar proposal tesis itu ada nilai yang akan dikeluarkan sehingga ada status lulus tidak lulus. Hasil dari seminar proposal tesis ini akan dikonversi menjadi nilai pada mata kuliah riset planning, bobotnya 2 SKS, sehingga Mbak Yustika harus bisa menjelaskan dan membuktikan bahwa Mbak Yustika itu paham loh dengan rencana penelitian tesisnya ya. Oke, ini akan terbagi dalam 2 sesi. Pertama presentasi rencana penelitian tesis Mbak Yustika, waktunya cukup singkat, 10 menit. Kemudian sesi yang kedua kita akan buka sesi tanya jawab dan arahan-arahan untuk meningkatkan kelayakan rencana penelitian tesisnya Mbak Yustika. Oke, silahkan bisa dipersiapkan paparannya. Sebaiknya sebelum dimulai berdoa terlebih dahulu. Ini langsung saya mulai, Prof. Mm-mm. Oh ya. Saya izin share screen ya, Pak. Ya. Prof. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Emma, Pak Dani, dan Pak Alfa yang menyempatkan hadir dalam seminar proposal tesis saya pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yustika Masyatika dengan NIM 21512107 dari Prodi Magister Teknik Informatika dengan konsentrasi Business Intelligence. Nah, untuk judul tesis yang saya ajukan yaitu berjudul Analisis Tingkat Kesamaan Source Code pada Bahasa Pemrograman Kotlin menggunakan Algoritma Winnowing. Nah, latar belakang penelitian saya itu didasari oleh saya pernah ikut Kampus Merdeka Bangkit 2021. Di situ ada semacam bootcamp, terus ada semacam kita ngerjain course yang temanya sama. Lalu kita ngumpulin source code yang kita bikin sendiri. Nah, itu banyak banget yang terjadi plagiarisme. Terus ada yang sampai ditolak atau gimana gitu gara-gara terindikasi plagiat. Nah, plagiarisme itu adalah tindakan yang meniru hasil pekerjaan orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di lingkungan akademis, plagiarisme itu tidak hanya berlaku untuk dokumen tekstual seperti esai, paper, dan lain-lain, tapi di Fakultas Teknik Informatika khususnya, dokumen source code itu juga bisa diplagiarisme. Sampai yang penting kodenya jalan, plagiat nggak apa-apa gitu. Nah, saya mempropos algoritma winnowing untuk sebagai metode yang akan digunakan yang dapat membantu mendeteksi kemiripan pada source code yang merupakan sebagai suatu cara untuk mendeteksi adanya suatu tindak plagiarisme. Nah, untuk rumusan masalahnya yang pertama, apakah algoritma winnowing dapat melakukan pendeteksian untuk plagiarisme source code? Lalu yang kedua, plagiarisme nilai similar, berapa nilai similarity atau tanpa text pre-processing. Nah, untuk batasan masalahnya, algoritma yang digunakan pada penelitian yang akan saya lakukan adalah algoritma winnowing. Nah, untuk datasetnya, saya menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dikarenakan bahasa pemrograman Kotlin itu cukup singkat jika dibandingkan dengan Java, karena Java kan Kotlin memang turunannya Java. Seperti itu. Nah, data yang diuji memiliki ekstensi .kt atau .kotlin, terus nilai keygram dan window yang digunakan dibatasi dengan antara 2 sampai 10. Nah, nilai keygram itu akan saya jelaskan nanti. Terus nilai hash yang digunakan adalah dibatasi antara bilang prima 2 sampai 30.
agar tidak terlalu panjang. Lalu nilai keygram hash dan window ditentukan oleh user ketika pengujian. Nah, pada proses rolling hash itu menggunakan nilai ASCII dari karakter yang ASCII itu mentransformasikan dari string ke bilangan integer, jadi menerjemahkan. Nah, lalu maksimal karakter dalam source code yang digunakan adalah 10.000 karakter. Nah, manfaat penelitian yang akan dilakukan yaitu yang pertama, dapat menjadi peluang pengembangan model pada pendeteksian plagiarisme pada source code. Yang kedua, dapat mendeteksi plagiarisme source code secara otomatis menggunakan algoritma winnowing. Untuk tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, mengetahui apakah algoritma winnowing dapat mendeteksi plagiarisme pada source code. Karena di beberapa penelitian yang saya baca, itu biasanya algoritma winnowing itu untuk mendeteksi plagiarisme pada dokumen teks biasa. Untuk source code masih jarang. Lalu yang kedua, mengetahui seberapa besar hasil similarity perbandingan source code menggunakan algoritma winnowing. Lalu yang ketiga, mengetahui apakah preprocessing dapat mempengaruhi hasil similarity source code yang dibandingkan. Nah, untuk landasan teorinya ada 7. Yang pertama ada source code, yaitu rangkaian kata yang dalam bahasa pemrograman tertentu yang bisa membuat program berjalan. Lalu ada plagiarisme, yaitu suatu tindakan mengambil secara sengaja maupun tidak sengaja dari pekerjaan orang lain. Lalu algoritma winnowing, yaitu algoritma yang dapat mendeteksi kesamaan kata menggunakan metode fingerprint. Lalu ada keygrams. Keygrams itu rangkaian kata yang kita tentukan sendiri sehingga kita bisa menentukan satu keygram, satu array gitu, dia mau berapa isinya katanya gitu. Lalu rolling hash itu mentransformasikan dari string menjadi angka ASCII gitu. Lalu ada text preprocessing, yaitu pengolahan teks sehingga teks yang setelah diolah itu bisa digunakan untuk untuk diolah selanjutnya. Lalu ada Jakarta similarity, itu yaitu setelah mendapatkan nilai fingerprint-nya tadi, lalu bisa dihitung similarity-nya, tingkat kesamaannya menggunakan Jakarta similarity. Nah, untuk matriks literatur review yang pertama, dari Awale dan kawan-kawan, yaitu berjudul Plagiarism Detection in Programming Assignment Using Machine Learning. Dan caranya adalah algoritma yang digunakan sudah mengkompilasi khusus untuk bahasa pemrograman, tapi tidak khusus untuk bahasa pemrograman tertentu. Dan dataset yang digunakan adalah untuk menggunakan C++. Lalu yang kedua, dari Ramli dan kawan-kawan itu berjudul Uji Plagiarisme pada Tugas Mahasiswa Menggunakan Algoritma Winnowing. Nah, dataset yang digunakan itu menggunakan tugas biasa dan dokumen teks. Nah, perbedaannya adalah jadi untuk sarannya dapat meningkatkan peluang dalam menemukan kesamaan antara kedua sampel yang dibandingkan. Lalu yang ketiga, yang berjudul Plagiarism Detection Using Member and Winnowing Algorithm oleh Faisal DKK, dia menggunakan dua algoritma yang berbeda, yaitu Member dan Winnowing. Nah, ya, pada penelitian tersebut membandingkan manakah yang lebih baik. Nah, mendapatkan hasil algoritma winnowing itu lebih baik untuk mendeteksi plagiarisme pada teks dokumen. Lalu ada deteksi plagiarisme pada kode bahasa pemrograman Java menggunakan XGBoost dari Wijaja dan DKK. Itu mendapatkan kesimpulan dataset yang dibuat itu harusnya lebih memiliki kuantitas yang banyak sehingga mengakomodasi banyak jenis variasi. Itu. Lalu yang kelima yaitu berjudul Increasing K-means Clustering Algorithm Effectivity for Using in Source Code Plagiarism Detection oleh Harcourt dan kawan-kawan.
Nah, ini perbedaan yang penelitian yang akan dilakukan adalah untuk yang ini menggunakan algoritma Cummins clustering. Lalu yang keenam, detection of text similarity for indication plagiarism using winnowing algorithm, base keygram and Jaccard coefficient. Nah, ini juga sama menggunakan winnowing dan Jaccard similarity juga, namun untuk mendeteksi plagiarisme pada teks. Lalu yang ketujuh, menggunakan judul Rabin-Karp and winnowing algorithm for statistic of text document plagiarism detection oleh Lehman DKK. Yang ini membuat aplikasi pendeteksi plagiarisme menggunakan Rabin-Karp dan winnowing. Dua algoritma tersebut dikombinasikan seperti itu. Lalu yang ke-8 ya berjudul Code Plagiarism Detection Method Based on Code Similarity and Student Behavior Characteristic dari Huang. Nah, ini pada penelitian ini menggunakan LightGBM untuk mendeteksikan source code. Tapi LightGBM itu mendapatkan akurasi 99 dan mendekati 98%. Lalu yang ke-9 adalah source code similarity measurement menggunakan fingerprint juga, menggunakan fingerprint for automated evaluation. Nah, perbedaannya adalah model yang digunakan adalah struktural similarity measurement yang sebagai untuk mengevaluasi tugas pemrograman mahasiswa. Tapi ini jadi satu model bisa digunakan untuk banyak bahasa pemrograman. Lalu yang terakhir, penerapan algoritma winnowing dengan word level trigrams untuk mengidentifikasi kesamaan kata. Nah, pada penelitian ini menggunakan tingkat kesamaan atau word level untuk mengidentifikasi kesamaan kata. Nah, untuk dataset yang akan saya gunakan dalam penelitian ini adalah ada dua, dalam bahasa pemrograman Kotlin dengan preprocessing dan bahasa pemrograman Kotlin tanpa preprocessing. Nah, untuk preprocessing yang akan saya gunakan adalah stemming dan tokenizing. Nah, stemmingnya digunakan untuk menghapus karakter-karakter untuk karakter-karakter yang ada, terus tokenizing itu untuk menghilangkan kata-kata yang pasti sudah ada kayak keyword-keywordnya yang emang dalam satu bahasa Kotlin itu pasti ada, itu misal function, fun, kayak gitu. Nah, untuk alur penelitiannya adalah yang pertama, studi literatur, setelah mencari-cari, lalu mengumpulkan data mana-mana saja kode yang emang plagiat atau tidak plagiat, lalu dibandingkan secara kasat mata dulu, apakah itu cenderung plagiat atau tidak. Lalu pre-processing, jadi data yang sudah dikumpulkan itu ada yang di pre-processing semua, lalu pembentukan keygram, jadi si source code-nya itu dibagi menjadi berapa keygram yang sudah ditentukan oleh user, misal dibagi 4, maka nanti akan dibagi 4 karakter. Nah, lalu menghitung hash dengan rolling hash, jadi semakin besar keygrams yang kita berikan, maka nilai hash-nya akan semakin panjang dan akan semakin lama. Nah, itu akan mengkodekan dari yang tadinya string menjadi bilangan biasa yang kodenya ASCII. Lalu pembentukan window. Jadi ada dua tahap di sini, ada yang langsung menjadi nilai hash untuk bisa dihitung similarity-nya, atau pembuatan window dulu. Nah, window itu dikumpulkan sesuai inputan dari user, mau dikelompokkan menjadi berapa, lalu setelah dikelompokkan secara otomatis, diambil nilai hash terkecilnya. Nah, lalu menghitung jumlah fingerprint-nya ada berapa, lalu bisa dihitung Jaccard similarity-nya menggunakan rumus yang ada. Seperti itu. Nah, untuk rencana jadwal penelitiannya adalah yang pertama studi literatur untuk menghasilkan proposal tesis, lalu pengumpulan data, yang targetnya adalah datasetnya sudah terkumpul, lalu pemrosesan data dan pemodelan, itu sudah ada dataset yang telah dilakukan pre-processing dan model sudah jadi tinggal diproses aja. Lalu
pengujian dengan melakukan perbandingan dataset dengan pre-processing dan tanpa pre-processing. Yang terakhir ada evaluasi mendapatkan hasil similarity menggunakan Jakarta Similarity. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak paparannya Mbak Yustika. Oke, yang berikutnya kita masuk ke sesi yang kedua, tanya jawab dan saran-saran. Kita akan mendapatkan arahan dari Bapak Dr. Alfa. Monggo Bapak. Oke, baik Mbak. Panggilannya siapa Mbak? Yustika. Yustika. Oke Mbak Yustika. Bagus tadi yang disampaikan ya. Objeknya juga modern ya. Bahasa pemrograman Kotlin ini juga baru kan ya? Saya baru dengar malah. Iya, buat Android biasanya Pak. Oke, buat Android. Nah, kalau dari sisi struktur bahasa pemrogramannya sendiri, itu apa yang membedakan dengan bahasa pemrograman lainnya gitu? Sebenarnya bahasa Kotlin itu penurunan dari Java. Jadi itu kan kalau Java itu dia lebih panjang ya Pak. Kalau Kotlin itu versi penyederhanaannya aja. Jadi ketika saya menggunakan dataset tersebut akan lebih mudah aja karena nggak sepanjang Java gitu. Jadi kode yang dicek juga tidak terlalu banyak. Oke. Nah, apakah sudah ada penelitian serupa yang mencari tahu tentang plagiarisme pada source code Kotlin ini? Untuk Kotlin masih belum ada saya cari, tapi kebanyakan Java. Java. Nah, kalau Java sendiri, metode yang sering digunakan apa untuk pendeteksian? Menggunakan Levenshtein distance biasanya. Pindoin juga ada, tapi jarang juga. Oke. Nah, berarti kalau yang disebut, karena kan kalau bahasa pemrograman kan pastinya ada sintak-sintak yang memang sudah seperti itu gitu ya di software itu. Nah, itu nanti diabaikan atau bagaimana prosesnya? Iya, akan diabaikan dulu, lalu akan diambil, kan biasanya udah ada kayak keyword yang udah pasti akan ada, misal pendeklarasian function itu pasti ada kan untuk awalnya. Itu akan dihilangkan terlebih dahulu, Pak, biar tidak mengecoh. Oke, misalkan ada dua fungsi gitu ya, yang menggunakan secara urutan segala macam itu sama gitu, tetapi nama variabel, nama apa namanya deklarasi yang digunakan di antara keduanya itu berbeda, itu nanti dalam prosesnya akan dianggap sebagai plagiat atau tidak, atau dua source yang berbeda. Contohnya nama fungsinya cuma dibedakan aja, Pak, gitu, misalnya. Iya. Kalau nama function gitu kan biasanya dibedain ya. Kalau biasanya itu yang bisa terdeteksi banget itu kalau semisal plagiat cuma di copy, terus cuma dipindahin barisnya aja itu tetap bisa kedeteksi karena kan pakai yang tadi dikirim itu. Karena mau dia dipindahin ke row mana aja, itu akan tetap sama kan ketika dibagi-bagi. Oke. Jadi dalam artian ketika dalam source code ada proses parafrase pun sebenarnya itu sudah merupakan source code yang berbeda gitu ya. Iya. Oke. Nah, kemudian rumusan masalah yang diangkat, yang pertama itu, nah ini mungkin perlu disesuaikan ya, apakah algoritma winnowing dapat melakukan pendeteksian untuk plagiarisme source code. Seharusnya kalau rumusan seperti ini kan bisa terjawab di dalam literatur. Pasti kan sudah ada kan menggunakan algoritma winnowing ini untuk plagiarisme source code. Cuman mungkin bukan di Kotlin gitu ya. Iya. Berarti lebih baik dispesifikan saja kali ya, Pak ya? Iya, karena itu kan sudah terjawab dari literatur gitu. Anda boleh menceritakan bagaimana misalkan memanfaatkan algoritma ini untuk mendeteksi source code Kotlin itu jauh lebih spesifik gitu. Kemudian
mencari nilai similarity-nya itu juga saya kira bisa. Nah, berarti untuk mendeteksi ketika itu dideteksi sebagai sebuah sebuah apa namanya, dua buah source code mempunyai kesamaan tertentu gitu ya. Berarti Ya, similarity-nya ini nanti yang menentukan itu. Anda pakai apa similarity-nya? pakai Jakat Zakat ya. similarity. Mm. Kenapa pakai zakat? Pertama karena lebih mudah, jadi kan nanti kan akan menghasilkan fingerprint kan Pak. Nah itu nanti bisa tinggal dihitung aja. Terus untuk parameter dia plagiat atau tidak tuh hanya 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1 maka dia akan terindikasi plagiat. Ya, oke. Oke, sudah pernah menggunakan ini algoritmanya ini? Belum pernah, baru Belum. ini. Oke, berarti ini baru tahap rencana ya. Nah, kemudian nanti kira-kira dalam melakukan evaluasi akan seperti apa ini? Anda punya dua source code gitu? Lalu dibandingkan gitu. Enggak, maksud saya begini, kalau misalkan paragraf mau dicek plagiarisme itu kan berarti kan dua paragraf membahas tema yang sama gitu ya. Misalkan sama-sama cerita tentang kucing, satunya juga cerita tentang kucing dong. Kalau cerita tentang Ya. anjing kan jelas nggak relevan. Nah, source code nanti bagaimana? Apakah Anda membuat dua source code yang identik, dicari similarity-nya, atau Anda mencari source code publik, atau bagaimana? Saya kan pernah ikut bootcamp untuk bahasa pemrograman Kotlin juga ya Pak. Jadi itu ada yang satu tema yang sama, itu jadi banyak banget mahasiswa yang mengerjakan. Jadi tinggal itu jadi temanya pasti akan sama. Jadi bukan yang beda dari yang tadi misal tadi bikin aplikasi apa, aplikasi A sama aplikasi B itu bukan, tapi membuat aplikasi yang sama. Oke, berarti kasusnya ada pada tugas mahasiswa gitu ya? Iya. Atau tugas mahasiswa. Oke, saya kira itu jauh lebih baik ya, menspesifikkan. Tapi datanya punya? Datanya punya, terus banyak juga yang di-share ke GitHub, karena kan waktu itu rules-nya emang disuruh cari di GitHub, suruh di-upload ke GitHub. Oke. Nah, terus mencari akurasinya ini nanti bagaimana? Anda serahkan ke zakat itu seperti ini dipakai gitu, atau ada beberapa pertimbangan lain mungkin yang bisa dimasukkan? Untuk saat ini hanya pakai Jakat, Pak, karena Karena belum menemuin kayak misal ini akurasinya berapa gitu, belum nemu metodenya. Karena problem ketika membandingkan itu kan nanti panjang baris tentu akan berpengaruh kan. Iya. Nah, kemudian apa lagi ya? Jadi mungkin perlu memperhatikan ada satu parameter atau ada satu sumber yang dijadikan rujukan gitu. Karena persentase itu kan 1 dibanding apa gitu kan. Berarti nanti Anda perlu membuat matriks gitu ya. Jadi Bisa misalkan mungkin. matriksnya itu misalkan 10 kali 10 gitu. Berarti kan ketika 1 dibandingkan dengan dirinya, maka plagiarismenya akan 100% gitu ya. Nanti dibandingkan dengan siswa kedua akan berapa, siswa ketiga akan berapa gitu, atau seperti apa? Kalau yang baru saya propose itu jadi kan secara kasat mata itu dia si source code-nya itu emang sama persis atau tidak. Jadi kayak dibandingin menggunakan udah diproses oleh algoritma winnowing itu sama manusia itu plagiat atau tidak. Kalau sampai saat ini baru terpropose-nya itu. Oke, karena perlu dipikirkan itu. Nanti ketika Anda membandingkan 1:1 lah, taruh gitu ya. Artinya kan apa ya? Plagiarismenya kan 1:1 kan mungkin ketahuan angkanya berapa gitu. Nah, Ya. tetapi ketika dengan kelas gitu ya, 1 dibandingkan lebih dari 1, nanti akan menghasilkan angka berbeda. Bisa jadi hasil akhirnya nanti apa ya, sebenarnya itu konstruksi dari
siswa nomor 1, siswa nomor 2, siswa nomor 3, dan seterusnya yang dijadiin satu gitu loh. Nah, itu kan seharusnya terdetek 100% gitu ya. Nah, tetapi dalam sistem nanti akan menjadi seperti apa gitu. Nah, itu perlu dipikirkan. Ya, memang belum kelihatan ya, tapi saya kira perlu dipikirkan cara evaluasinya nanti akan jadi seperti apa. Nah, kalau kalau winnowing ini prosesnya seperti apa pekerjaannya? Yang pertama itu source code-nya itu ada yang sudah dipakai pre-processing atau tidak pre-processing kalau yang mau penelitian akan saya lakukan. Lalu kan udah menjadi banyak kata gitu kan Pak. Nah, itu dibagi menjadi namanya keygrams, itu ada satu array, jadi nanti akan keygrams-nya itu usernya menentukan misal dibagi 4. Nah, itu nanti akan ada 4 kata dalam satu array, lalu kan menjadi 4 kata tuh, nanti dikonversikan menjadi bilangan ASCII yang mengkonversikan dari kata tadi string menjadi integer istilahnya. Nah, itu bisa membuat yang tadinya kata-katanya sama, itu menjadi pembobotannya berbeda, karena diubah menjadi ASCII itu tadi. Lalu setelah mendapatkan nilai hash itu tadi, dikelompokkan menjadi nilai window. Window itu kita mau ngelompokin dia jadi berapa. Nah, misal menjadi 4, jadi ntar ada 4 array dijadikan satu, lalu nanti akan dipilih per kelompok itu yang nilainya paling kecil, lalu diambil semua yang nilainya paling kecil, lalu dihitung fingerprint-nya berapa. Nah, itu jumlah fingerprint-nya itu tadi dibandingkan menggunakan zakat similarity itu tadi. Oke, ya, oke. Jadi ketika ngomongin plagiarisme tentu sebenarnya yang kita bahas itu similarity gitu ya, dan nanti bisa jadi akan ada pertanyaan ketika ujian tesis lah, berarti yang dikatakan plagiarisme itu similarity yang berapa gitu. Jadi hal seperti itu saya kira perlu dipersiapkan dari sekarang gitu ya. Dan idenya menarik, bisa dilanjutkan dengan eksperimen saya kira setelah ini. Terima kasih Pak. Oke, itu dari saya, Prof. Emma. Terima kasih banyak arahannya Pak Dr. Alfa. Catatan yang saya sarikan dari arahan Pak Dr. Alfa. Pertama, permasalahan-permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah perlu lebih dipertajam ya, supaya jawabannya memang benar-benar menunggu riset ini selesai baru terjawab gitu. Yang kedua, perlu adanya sumber yang bisa dijadikan rujukan terkait parameter-parameter yang akan digunakan dalam riset ini. Nah, kemudian perlu juga dipersiapkan nantinya tuh metode yang akan digunakan untuk evaluasi itu seperti apa. Ya, itu arahan dari Pak Dr. Alfa. Selanjutnya kita akan minta arahan dari Pak Dr. Dhani. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Prof. Emma. Oke, selamat sore ya berarti ya sekarang udah. Pak Yustika, oke. Ya dari pemaparannya di presentasi tadi, hal yang memang menarik untuk diteliti ya terkait dengan plagiarisme ini, ya khususnya pada kode dengan bahasa pemrograman Kotlin ya. Ya. Bahasa pemrograman Kotlin. Nah, yang saya cermati di dalam pemaparannya Mbak Yustika ini salah satunya terkait di halaman mana tadi itu ada yang di poin-poin itu ya terkait dengan alur penelitian. Di situ ada beberapa tahapan yang dilakukan mulai dari tahapan pertama dan seterusnya itu ya. Nah, di sini yang belum terjelaskan dengan apa yang memang belum sampai ditemukan datanya, saya kurang kurang bisa melihat itu ya penjelasannya gitu.
Seperti yang di nomor 1, misalnya data yang dikumpulkan adalah shortcode bahasa programming dengan tema tertentu. Nah, tema tertentu ini nih, apa memang belum ditemukan temanya, atau memang sudah ditemukan tapi masih ragu-ragu. Nah, itu mungkin perlu dipastikan ini temanya ini. Tema apa yang mau diambil datanya, atau yang dijadikan sebagai dataset nantinya ya. Iya. Ya itu. Ini memang belum atau memang Sebenarnya sudah ada tapi masih ragu-ragu. ada tapi ragu-ragu ya. Sebetulnya lebih baik sih disebutkan aja gitu, walaupun hanya sebatas masih seminar proposal tesis gitu. Artinya ada ruang lingkup yang sudah dicoba ditangkap oleh Mbak Yustika gitu, walaupun nanti misalnya bisa jadi apakah hanya sebatas itu saja gitu. Kan bisa nanti dari diskusi ini ditambahkan, harusnya tema ini juga perlu dimasukkan seperti itu. Ya kan, jadi di sini nggak bisa menelaah gitu tema yang tertentu itu. Akhirnya kan kita juga jadi memberikan masukan apa ya yang terkait dengan tertentu. Ini. Atau sebetulnya temanya apa saja yang sudah di Mbak Yustika ini? Tema apa aja yang coba kalau bisa diceritakan dulu gimana? Temanya itu pembuatan aplikasi untuk GitHub user, jadi kayak aplikasi yang Android, jadi kayak mahasiswa tuh diminta untuk cari usernya menggunakan GitHub user menggunakan aplikasi, itu bisa ditambahin menjadi sebagai favorit, terus banyak variasinya. Itu di course yang pernah saya kerjakan tuh ada 3 level, itu hanya untuk nyari usernya aja, nambahin favorit, dan bisa melihat following dan followersnya. Jadi itu udah spesifik ke situ sih Pak sebenarnya. Bisa melihat following dan followers. Iya, Itu untuk aplikasi berbasis mobile. Iya, Android. Hanya Android Android. ya. Artinya dalam konteks dia mau meng-create program atau coding menggunakan Kotlin dan dia menjadi bagian dari user GitHub kan gitu loh. Iya, untuk melihat, ya, maksudnya untuk melihat user di GitHub. Iya, sedangkan kan di GitHub itu kan ada berbagai macam coding tuh. Ya tahu, khususnya yang terkait dengan pemrograman, ya saya nggak tahu yang terkait dengan pemrograman Kotlin itu apa aja. Tetapi kalau di dalam GitHub itu kan memang di situ ada berbagai macam share ya, share coding program yang dari user A sampai Z siapa namanya gitu, tergantung dengan apa eksperimen dia itu terkait dengan apa kan gitu. Nah berarti ya saya kurang ini juga jadinya tema yang mau diangkat itu tuh tema yang terkait dengan apa gitu yang ada di dalam GitHub. Sedangkan GitHub itu kan banyak tuh. Kalau Sebenarnya gimana? itu tuh pembuatan jadi kan ada GitHub itu dia nge-share API-nya secara Ya, terbuka ya. Nah, iya kan itu kan udah banyak tuh. Nah, jadi ada mahasiswa membuat hanya aplikasi khusus buat development aja. Nah, itu untuk cari user yang ada di GitHub gitu loh, Pak. Jadi bukan Dari kita, user yang ada di GitHub. misal Bapak punya GitHub gitu, kita bisa cari pakai aplikasi itu gitu. Siapa saja apa user yang ada di GitHub gitu ya. Iya, Itu dengan pemrograman Kotlin gitu. iya. Oke. Itu aja temanya atau Baru itu sih yang udah lagi diproses ada sebenarnya. berapa jumlah data yang sudah didapatkan? Baru yang dibandingin itu baru sekitar 8 8 yang khusus terkait dengan aplikasi itu, ya. mencari user di GitHub ya. Ya mungkin di dalam prosesnya itu nanti kaitannya dengan batasan masalah. Jadi karena di batasan masalah itu ini juga tidak disebutkan nih Jumlah terkait datasetnya. ya. Bukan hanya jumlah dataset ya, tapi tema dari data yang dicari itu kan ada tema tadi kan nggak disebutkan nih tema apa yang mau di collect datanya kan gitu.
Kalau hanya menggunakan bahasa pemrograman Kotlin ya banyak yang menggunakan pemrograman Kotlin. Tapi kalau Iya, tema kan harusnya juga disebutkan di batasan masalah gitu. baik, Pak. Ya, terkait dengan ya tadi misalnya bahasa pemrograman yang dicari berkaitan dengan tema user search yang ada di GitHub misalnya seperti itu, atau ada tema apa lagi yang ada disebutkan di dalam batasan masalah. Kalau hanya Baik. sekedar untuk mungkin ya bukan sekedar ya, ya harus ada sih lingkup batasan temanya itu kan harus disebutkan ya di dalam Baik. prosesnya gitu. Begitu pula di nomor yang kedua itu. Ya, tokenizing berfungsi untuk mengelompokkan tiap token dari source code menjadi beberapa kategori. Beberapa itu kan susah ya. Hmm, Ya tahu? Beberapa Iya, kategori yang dimaksud oleh Mbak Yustika itu tuh berapa gitu. harusnya disebutkan ya, Pak ya. Hmm. Ya, iya, no. Hmm. Harusnya disebutkan ada dari source code menjadi beberapa kategori. Ya kategorinya apa aja? Nah kategorinya nanti ya disebutkan tuh di batasan masalah gitu. Baik, Pak. Karena di batasan masalah kan juga enggak nih, belum menyebutkan nih kategorinya yang mau diterapkan apa aja kan belum. Ya, Nah itu saling apa ya, saling berhubungan gitu antara yang tadi yang disebutkan di tahapan ini dengan apa yang bisa ditambahkan di batasan masalah gitu. ya. Ya. Baik, Pak. Kemudian di situ ada menggunakan algoritma knowing mixed fingerprint mulai dari dua source code yang dibandingkan dan akan dikuji menggunakan Jaccard similarity. Jaccard similarity ini sebagai apa ya, Mbak ya? Ya, card similarity itu untuk ngitung kesamaan source code-nya. Jadi ada semacam persamaan atau rumusnya itu nanti bisa dihitung dia itu plagiat terindikasi plagiarisme atau enggak. Oh, yang di halaman itu ya, di halaman 15 itu ya. Iya. Jaccard similarity. Oke. Nah, nanti di dalam prosesnya mungkin perlu ditambahkan ini dari Jaccard similarity ini kan ada algoritma yang ditampilkan ini ya, Mbak ya. Yang di nomor 3 tuh. D dalam Hmm. kurung A, B, kurung tutup sama dengan, nah itu. Hmm. Nah itu tuh nanti dijelaskan tuh di bawahnya nanti pada saat penjelasan teori yang lebih detailnya. Kalau di sini kan baru disebutkan persamaannya saja. Tapi di dalam prosesnya A itu apa, B itu apa kan belum dijelaskan. Iya. Ya. Biasanya kalau di artikel-artikel dan jurnal itu kan suka dijelaskan ya, where J is apa kan gitu. Where A Ah, ya hmm. kan tahu ya. Nah itu kan Tahu, biasanya dijelaskan tuh. Nah di sini Mbak Yustika belum jelasin nih. Nanti di apa di penjelasan lebih detailnya pada saat menjelaskan teori ya saya sarankan itu dijelaskan dengan detail. J itu apa, A itu apa, B itu apa. Nah di dalam prosesnya akan baik bukan baik ya umumnya gitu. Biasanya nanti variabelnya itu boleh diganti gitu, Mbak Hmm. Yustika. Jadi boleh mengganti variabel, tapi keterangan dari variabelnya nggak berubah. Hanya misalnya di rumusnya itu kan dia pakai AB, mungkin Hmm. Mbak Yustika pakainya MN misalnya. Hmm. Nah, tapi penjelasan terkait dengan apa itu variabel M dan apa itu variabel N-nya juga tidak berubah, hanya Penamaannya saja. penamaan Hmm. variabelnya dirubah. Itu biasanya seperti itu di artikel juga biasanya seperti itu. Nah, itu seharusnya nanti di dalam bab 4-nya itu akan dijelaskan dan Jelas. dihitung dengan detail gitu. Ya, tahap kelima adalah evaluasi model. Eh,
ada 2 skenario kan yang dilakukan toh di dalam prosesnya. Ada. 2 skenario itu dijelaskannya di Jelaskan di nggak ada kayaknya. ada di di latar belakang masalah ada, Pak. Di mana? Di halaman 3. Halaman 3. Menguji pendeteksian menggunakan pre-processing dan tanpa pre-processing. Di mana? Di halaman 3. Iya. Bukan dong. Ini penjelasan Lehman et al. Toh? Atau gimana? Sini Pak. Pak, di halaman 24 juga ada Pak, 24 tuh penelitian ini masuk ke dalam di metode penelitian. Metode penelitian. Hmm. Yang mana? Mungkin belum saya jelaskan spesifik, itu adalah skenario-nya Pak. Ini. Lah ya kan, Oh. kan harusnya kan dijelaskan ya skenario yang mau dimaksud dengan skenario itu tuh yang skenario seperti apa gitu. Jadi di tahapan itu diceritakan, tapi terkait dengan skenario yang dimaksud itu tuh belum dijelaskan gitu. Yang dimaksud 2 skenario ini tuh, nah di dalam prosesnya seharusnya secara alur penelitian itu ketika itu bicara 2 skenario, berarti kan ada 2 skenario alur penelitian toh. Atau bisa juga apakah itu kaitannya dengan diagram prosesnya misalnya. Karena skenario yang pertama itu diagram prosesnya itu seperti ini. Skenario yang kedua diagram prosesnya itu seperti ini. Ada 2 perbedaan skenario kah atau hanya pada sisi evaluasinya saja. Nah, itu harus diperjelas gitu. Kalau saya lihat kan di sini ada 2 skenario yang dilakukan. Berarti ada 2 skenario dalam bentuk sebuah diagram, bisa juga nanti divisualisasikan dalam bentuk diagram gitu, yang menunjukkan ini loh diagram proses untuk skenario yang pertama, dan ini diagram proses untuk skenario yang kedua. Lalu dilakukan eksperimen, bla 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 bla, hasilnya seperti apa, lalu dan dilanjutkan dengan proses evaluasi, kan begitu. Begitu? Jelaskan secara iya. Ya kalau begitu kan belum dijelaskan secara detail. Karena yang dijelasin oleh Mbak Yustika ini masih alur penelitian secara umumnya. Ya. Iya. Nah, kalau memang di situ di dalam konteksnya ada 2 skenario, saran saya ada diagram skenario 1, ada diagram skenario 2. Tapi bukan bicara alur penelitian ya, tapi diagram prosesnya gitu. Untuk skenario 1 dan skenario 2. Apa perbedaannya antara skenario 1 dan skenario 2? Hanya perbedaan di teks pre-processing aja sih Pak. Ada yang tanpa teks pre-processing sama sekali, sama pakai pre-processing. Ya, kenapa harus begitu? Karena biasanya itu pre-processing itu kan berpengaruh ke tingkat plagiat kan Pak. Jadi pengen dibandingin aja apakah dengan menggunakan Membandingkan itu tuh jangan pengen. Jangan pengen. Iya, kalau membandingkan pengen itu tuh bukan membandingkan penelitian. Karena mungkin ini Pak. Jadi dari jurnal yang dibaca itu banyak yang pre-processing itu malah membuat plagiarismenya semakin akurat, atau yang dengan pre-processing itu justru memperlambat prosesnya gitu. Ada banyak perdebatan. Waktu prosesnya kah atau gimana? Ada yang dalam waktu proses, ada yang terus tingkat plagiarismenya semakin tinggi.
ini kayak gitu. Ya, Mbak Yastika itu harus lebih berfokus dalam penelitian itu tuh bukan karena pengen, tapi karena Mbak Yustika melihat di situ ada kekurangan. Nah, dan kekurangan itu tuh perlu dijelasin gitu. Jadi kan kurang nih berarti penjelasan dari 2 skenario itu kan. Nah, penjelasan dari 2 skenario itu tuh harus dijelaskan secara ilmiah, bukan karena pengennya Mbak Yustika gitu. Nah, itu yang belum dijelaskan secara ilmiah tadi gitu. Nah, apakah itu terkait dengan penggunaan steaming-nya kah? Ataukah itu terkait dengan ya mungkin hal-hal lain yang terkait di situ ada indikator-indikator yang berpengaruh terhadap apakah itu menggunakan pre-processing atau dengan tanpa pre-processing kan gitu. Nah, Mbak Yustika harus jelasin dengan didukung oleh referensi-referensi gitu. Sehingga yang ingin dicari itu tuh jawaban, bukan pengen gitu. Pengen, ya. Iya, itu kira-kira. Ya, seperti itu kira-kira Prof. Emma. Oke, terima kasih banyak arahnya Pak Dr. Dhani. Oke. Pertama adalah tambahkan dalam proposal terkait ruang lingkup tema-tema source code yang akan dikolek, walaupun bisa sangat berpeluang nantinya temanya akan bertambah atau bahkan berubah. Ya, kemudian batasan masalah perlu diperdetail. Jadi hal-hal yang merupakan bagaimana penelitian ini akan dilakukan, sampai mana penelitian ini akan dilakukan, hal-hal apa saja yang sebenarnya masih relevan tetapi tidak dilakukan itu perlu dituangkan dalam batasan masalah. Kemudian ada kata kualitatif gitu ya. Beberapa kategori itu kan bias ya. Sehingga perlu dispesifikan beberapa itu berapa gitu ya. Kemudian unsur-unsur variabel dalam setiap formulasi rumus sebaiknya diperjelaskan keperuntukannya itu untuk apa. Kemudian perlu dijelaskan terkait skenario yang akan digunakan dalam riset ini. Alangkah baiknya juga diperkuat dengan penyajian diagram proses dari setiap skenario sehingga akan jadi tampak apa perbedaannya. Kemudian yang berikutnya adalah hindari kata kepengen ya. Jadi alasan suatu riset itu dilakukan itu bukan karena keinginan pribadi si penelitinya ya, tetapi harus berangkat dari adanya permasalahan, di mana permasalahan itu akan diselesaikan atau ditemukan solusinya. Dan tidak hanya ketemu solusinya, tetapi juga harus ada improve-nya ya, ada peningkatannya ya dibandingkan dari penelitian sebelumnya itu peningkatannya ada di mana. Begitu ya. Oke, ini dari arahan Pak Dr. Alfa dan Pak Dr. Dhani total ada 9 catatan. Dan 9 catatan ini perlu Mbak Yustika tindak lanjuti supaya meningkatkan kompleksitas penelitian Mbak Yustika, meningkatkan kelayakan riset ini untuk level magister gitu ya. Tetap semangat ya Mbak Yustika. Ya, Prof, terima kasih. Ya, terima kasih banyak sekali lagi Pak Dr. Alfa, Pak Dr. Dhani atas arahan-arahan terbaiknya untuk Mbak Yustika. Untuk sementara proposal tesis Mbak Yustika saya cukupkan sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Oke.